Kemudian di dalam teori Arrhenius ya, karena tadi kan karena keterbatasannya tadi ya, si Arrhenius itu tidak dapat menjelaskan bahwa si amonia ini termasuk ke dalam basa ya, tapi dia tidak bisa menghasilkan ya atau terurai menjadi OH- ya. Dan si Arrhenius ini juga keterbatasannya berarti dia hanya pada senyawa air saja ya. Makanya di sini ada pembahasan tentang air dan autoionisasi air. Ya, jadi di teori Arrhenius ini juga ada pembahasan tentang air dan autoionisasi air. Nah, air ini merupakan pelarut unik ya, kemudian elektrolit yang sangat lemah, penghantar listrik yang buruk, serta mengalami ionisasinya sedikit. Ya, jadi air ini masih ingat nggak? Air ini dia termasuk ke dalam apa kemarin? Yang netral. Netral. Ya, atau apa disebutnya kemarin ya? Apa? Yang dia bisa bersifat sebagai basa, bisa juga sebagai asam. Ya, nanti itu lagi ya, dicari lagi. Ya, jadi air ini atau si H2O, dia sifatnya itu dapat berfungsi sebagai asam dan juga bisa berfungsi sebagai atau bersifat sebagai asam. Ya, kalau dia bersifat basa dalam reaksinya dengan asam, ya seperti HCl dan asam asetat. Nah, kalau si air ini dia sifatnya asam, maka di dalam reaksinya itu air dia bereaksi dengan basa. Ya, seperti misalnya pada NH3. Kemudian air ini juga dapat mengalami yang namanya autoionisasi air. Apa sih autoionisasi air? Jadi autoionisasi air ini adalah reaksi ionisasi yang terjadi pada air murni ketika molekul air atau H2O mengalami deprotonisasi ya atau deprotonasi. Artinya deprotonasi ini berarti dia kehilangan salah satu hidrogennya dan menjadi ion hidroksida atau OH-. Hidrogen H+ lalu memprotonasi molekul air lainnya dan membentuk hidronium. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, autoionisasi air itu adalah ketika si air murni ini dia mengalami deprotonasi ya atau kehilangan salah satu hidrogennya. Kira-kira di sini ini kan air dengan air nih, dia air bereaksi dengan air ya. Ketika air dengan air dia saling bereaksi gitu ya, maka ini bisa juga disebut dengan autoionisasi. Karena di dalam autoionisasi di sini si air ini ada yang kehilangan salah satu atom hidrogennya ya. Kemudian karena dia ada kehilangan satu atom hidrogen, berarti yang satu dia akan menerima atom hidrogen tersebut. Ya, misalnya ya ini H2O ditambah dengan H2O, ini akan menjadi H3O+ ditambah dengan OH-. Nah, kira-kira mana yang dia bersifat sebagai basa dan mana yang bersifat sebagai asam? Kalau dilihat dari sini. Kalau dari reaksi yang ini. OH-nya yang sebagai basa, Bu. OH- sebagai basa. Terus asamnya berarti yang mana? H3O. H3O. Ya, H3O ini dia hidronium ya.
itu disebut dengan hidronium. Hidrogen H+ lalu memprotonasi molekul air lainnya dan membentuk hidronium. Ya, jadi salah satu ion air di sini ya dia akan mengalami deprotonasi, ya kemudian hidrogen H+ yang tadi sudah dilepaskan ya itu akan memprotonasi molekul air lainnya sehingga akan membentuk H3O atau yang disebut dengan hidronium. Nah, di sini ketika kedua air ini pada air murni gitu ya dia saling bereaksi, maka yang satu dia akan bersifat asam dan yang satunya lagi bersifat basa. Jadi dari reaksi ini itu menjelaskan gitu ya bahwa air tersebut dia bisa bersifat sebagai asam dan bisa juga bersifat sebagai basa. Ya, jadi reaksi ini itu untuk menjelaskan kedua sifat dari air tadi. Ya, bahwa air itu tidak selalu asam, tapi dia juga bisa bersifat sebagai basa. Nanti kalau misalnya air ini dia bereaksi dengan asam, ya misalnya dengan HCl atau CH3COOH, maka dia sifatnya basa. Ya, tapi kalau air ini dia bereaksinya dengan NH3, maka nanti sifatnya asam. Seperti itu. Ya, jadi reaksi ini itu untuk menjelaskan kedua sifat dari air tersebut. Ya, yang dijelaskan dengan yang namanya autoionisasi air. Kemudian, nah, hasil kali ion-ion air ini juga kemarin sudah dibahas ya, tapi ini untuk PPT-nya memang ada sedikit perubahan ya. Jadi saya ulangi lagi saja. Hasil kali ion-ion air di sini adalah tetapan kesetimbangan autoionisasi air yang dinyatakan sebagai H+ atau H3O+ dan OH-. Nah, di sini untuk hasil kali ion-ion air ini berdasarkan yang tadi ya. Nah, reaksi yang ini. Ya, jadi H2O tambah H2O menjadi H3O plus OH-. Nah, ini kelanjutannya. Ya, jadi untuk konstanta airnya ya atau si Kc-nya di sini sama dengan konsentrasi ion H+ dikali dengan konsentrasi ion OH- dibagi konsentrasi H2O. Ya, jadi prinsipnya sih sama ya dengan kesetimbangan materi yang sebelumnya, bahwa kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan itu adalah produk dibagi dengan reaktan. Ya, pada kesetimbangan asam basa pun sama saja, produk dengan reaktan. Cuma bedanya kalau asam basa ya berarti kesetimbangannya itu harus terjadi pada senyawa asam dan basa. Ya, kalau yang kesetimbangan sebelumnya kan gas dengan cair gitu ya, atau gas dengan gas. Ada yang berdasarkan konsentrasi, ada yang berdasarkan tekanan ya. Nah, di sini untuk ionisasi air jika ionisasi airnya itu sangat kecil, ya maka konsentrasi air dapat dikatakan tidak berubah. Ya, di mana konstanta airnya itu konstanta konsentrasi air sama dengan Kw. Ya, Kw ini berarti konstanta water ya, atau kesetimbangan air. Sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Ya, nah pada air murni pada suhu 25 derajat Celcius, maka konstanta waternya itu sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- sama dengan 1 dikali 10⁴. Ya, di mana pada konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 1 dikali 10⁻⁷. Jadi, kalau untuk hasil kali ionisasi air ini, ya, jadi kan air itu terurai menjadi H+ dan OH-. Ya, misalnya kayak ini nih, ya, air kalau kita, nah ini kan air nih, air H2O, gitu ya, dia akan terurai menjadi H+ ya plus OH-.
Tuh, tulisan saya juga jelek kan, Mbak? Siapa tadi, Mbak Sarah? Emang susah ya nulis di ini, jadi tenang aja. Bukan kamu aja kok yang jelek tulisannya. Iya, Bu. Ya, ini OH min. Nah, ini dia dalam bentuk larutan, ini dalam bentuk liquid ya. Nah, ya jadi air ini akan terurai menjadi ion H+ dan OH-. Nah, ketika di dalam air murni yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius, maka konsentrasi ion H+, ya konsentrasi ion H+ dan konsentrasi dari ion OH- itu dia sama ya, yaitu masing-masing si konsentrasi H+-nya ini dia besarnya adalah 1 dikali 10-7. Kemudian karena dia sama, maka si konsentrasi OH-nya pun itu pada nilai kesetimbangannya adalah 1 kali 10-7. Ini. Ya, ini terjadi pada air murni ya. Pada air murni besarnya konstanta air besarnya konstanta asam ya dengan konstanta basa ya atau konsentrasi dari H+ dengan konsentrasi dari OH- dia sama-sama 1 kali 10-7. Ya, karena di sini kita mau menghitung konstanta waternya, ya karena kan ini terjadi pada air murni ya, berarti konstanta waternya itu KW, ini kan sama dengan konsentrasi ion H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Ya, jadi konsentrasi ion H+ ini kan 1 kali 10⁻⁷. OH- juga sama kan 1 kali 10⁻⁷. Makanya untuk KW itu dia nilainya adalah 1 kali 10-14. Gitu. Ya, jadi dapat dari mana 1 kali 10-14? Ya dari ini. Ya, konstanta water itu konsentrasi dari H+, konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Ya, di mana konsentrasi H+ dan OH- dia sama-sama 1 kali 10⁻⁷. Jadi besarnya KW pada air murni ya dia adalah 1 kali 10⁻⁴. Seperti itu. Ya. Kemudian ini syaratnya terjadi pada air murni ya. Air murni kemudian terjadi atau berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius. Dan biasanya dia konsentrasinya itu konsentrasi 1 molar gitu. Ya, tapi kalau misalnya nanti didapatkan perlakuan yang berbeda gitu ya, bukan terjadi pada suhu 25, kemudian konsentrasinya berbeda, ya maka nilai dari KW-nya pun tidak 1 kali 10-14. Seperti itu ya. Tapi ini dasar ya, dasar dari hasil kali ion-ion air atau si KW tadi ya. Kemudian nah di sini konsentrasi ion OH- dalam larutan pembersih rumah tangga yang mengandung amonia adalah 0,0025 m. Ya, hitunglah konsentrasi ion H+ jika KW sama dengan 1 kali 10-14. Nah, kalau ini dia sudah langsung diketahui ya, KW-nya 1 kali 10-14, kemudian konsentrasi dari larutan pembersihnya itu dia 0,025. Ini tinggal kita masukkan saja. Kan tadi KW itu sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Ya, karena ini yang ditanyakan adalah konsentrasi ion H+, ya KW-nya sudah diketahui, kemudian konsentrasi basanya juga sudah diketahui, ya berarti ini tinggal kita masukkan saja. Ya berarti kan rumusnya berubah ya, kan KW itu sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Ya,
Ini kan KW-nya udah diketahui nih. Ya, KW-nya itu 1,0 kali 10 min 14 sama dengan konsentrasi H plus. Nah, OH minnya berarti di sini 0,0025. Nah, berarti konsentrasi H plus, nah ini matematika nih. Ya, ini berpindah ruas kan. Ya, jadi 1,0 kali 10 min 14 dia dibagi dengan 0,025. Gitu ya, dapat hasilnya adalah 4,0 kali 10 min 12 molar. Ya, ingat konsentrasi di sini dia satuannya M besar ya, molar. Itu contoh untuk hasil kali ion-ion air. Ya. Kemudian nah, pH ya, pH atau ukuran keasaman. Ya, jadi kalau untuk apa namanya pH dan ukuran keasaman, biasanya pH ini untuk apa sih? Kalian tahu tentang pH itu apa ya? Derajat keasaman. Oke, derajat keasaman. Nah, berarti kalau derajat keasaman ini berbicaranya tentang apa tuh? Menentukan suatu larutan itu asam atau basa. Oke, ya. Jadi dengan pH atau si derajat keasaman ini kita bisa mengetahui gitu ya bahwa suatu zat itu dia sifatnya asam atau basa. Ya, di sini konsentrasi ion H+ di dalam larutan itu dapat diukur dengan menggunakan pH. Ya, pH digunakan untuk menggambarkan nilai negatif dari logaritma konsentrasi ion H+. Ya, di mana pH sama dengan min log dikali dengan konsentrasi H+. Ya, dengan naiknya pH, maka konsentrasi ion H+ itu akan menurun. Nah, ini dia berbanding terbalik ya. Antara pH dengan konsentrasi ini berbanding terbalik. Kalau konsentrasi ionnya itu naik, maka pH turun. Ya, kalau pH-nya ini naik, maka konsentrasi dia akan menurun. Ya, jadi dia tidak apa namanya? Tidak apa ya namanya tidak sama gitu ya. Jadi dia berbanding terbalik antara pH dengan konsentrasi. Ya. Keasaman dan kebasaan ini juga tetap ya diukur di suhu 25 derajat Celcius. Itu dapat diidentifikasi melalui nilai pH. Ya, jadi dikatakan larutan asam jika konsentrasi dari H+-nya itu dia lebih besar dari 1,0 kali 10 min 7 M, ya, kemudian pH-nya dia lebih kecil dari 7. Ya, kemudian dikatakan larutan basa jika konsentrasi H+ itu lebih kecil dari 1,0 kali 10 min 7 dan pH-nya dia lebih besar dari 7. Kemudian dikatakan larutan netral jika konsentrasi ion H+ sama dengan 1,0 kali 10 min 7, pH-nya sama dengan 7. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, konsentrasinya besar, ya, maka pH-nya lebih kecil. Ya, kemudian kalau konsentrasinya kecil, maka pH-nya dia lebih besar. Ya, seperti yang tadi ya, dengan naiknya pH maka konsentrasi ion H+ akan menurun. Ya, begitupun sebaliknya. Jika pH-nya lebih kecil ya atau turun, maka konsentrasinya dia akan naik. Ya, dan sifat dari larutannya pun dia akan berbeda. Ya, kemudian pengukuran keasaman, ya ini juga kalian pasti sudah tahu ya, untuk mengukur keasaman itu kita bisa menggunakan kertas lakmus, kemudian bisa juga dengan indikator, lalu dengan pH meter. Ya, kalau kertas lakmus ada berapa macam ya? Ada yang tahu? Ada 2, Bu. 2 apa aja? Merah sama biru. Merah sama biru. Ya, sebentar, ada kecoa lagi. Bentar ya. Iya.
Maaf ya, saya pindah tempat dulu. Ntar tiba-tiba dia naik ke saya, kan takut saya. Ya, jadi untuk kertas lakmus, tadi ada lakmus merah sama lakmus biru ya. Nah, kalau mau menunjukkan dia sifatnya asam, berarti menggunakan lakmus apa? Lakmus merah atau lakmus biru? Lakmus? Biru. Biru. Biru menjadi? Merah. Merah. Kalau asam? Kalau basa? Basa kebalikannya, Bu. Merah. Merah. Basa kebalikannya aja ya. Kan lakmus ada dua tuh, lakmus merah sama lakmus biru ya. Nah, kalau pH meter? Ada yang pernah pakai pH meter? Pernah sih, Bu, tapi dulu. Termometer. Termometer pH mah meter. ukur suhu. Meter kan, pH meter. Termometer mah untuk Kedengarannya mengukur suhu. termometer. Bingung kok termometer. Emang termometer bisa asam basa? pH meter ya. Kalau pH meter dia tingkat keakuratannya ya lebih tinggi ya. Kalau dibandingkan kertas lakmus ataupun pH universal. Nah, ada lagi pH universal. Ada yang tahu nggak pH universal seperti apa? Ada yang tahu? pH universal. Ayo. Mbak Ruth, ada Mbak Ruth? Ruth M. Yolan? Hadir, Bu. Iya. pH universal kayak gimana, Mbak? Ada yang tahu nggak? Dia bentuk kotak-kotak garis gitu ya, Bu, banyak warnanya. Kotak-kotak jadi mah wadahnya kali. Kayaknya pernah pakai deh. Dicocokin. Ini. Kayak Kayak gimana? gini, Bu. Tuh, Bu. Nah, bentuknya. Jadi nanti hasil dari larutannya itu nanti dicocokin, Bu, distandarin ke warna-warna yang digambarnya itu, Bu, standarnya dia. Oke, ya jadi untuk yang pH universal itu sama sih ya kayak lakmus. Jadi dia modelnya kayak kertas gitu. Cuma dia agak lebih keras sih kalau pH universal. Terus dia ada indikator, ada beberapa indikator warna. Ya nanti kalau larutan yang mau kita tes gitu ya, pH-nya asam atau basa, kemudian nilai pH-nya dia berapa, itu nanti kamu celupkan dulu ya si pH universalnya, atau diteteskan juga boleh ya. Kemudian nanti didiamkan dulu, baru setelah itu kalian amati ya perubahan warnanya dan cocokkan dengan indikator warna-warna di pH universalnya. Gitu ya. Kalau lakmus itu kan kita cuma melihat perubahan warnanya aja. Dari biru menjadi merah, asam. Dari merah menjadi biru berarti dia basa. Tapi kita tidak bisa mengetahui berapa nilai pH yang didapatkan dari larutan tersebut. Nah, kalau pH universal itu kita bisa tahu gitu ya, selain ada perubahan warna ya, kita juga bisa tahu pH dari larutan yang kita pakai nanti itu pH-nya berapa. Ya, tapi untuk pH universal dia tidak banyak ya, maksudnya angkanya itu ya angka bulat aja. Misalnya pH 1, 2, 3 seperti itu. Tapi kalau pH meter, tolong bukain Kak. Nanti yang lebih akurat lagi pH meter. Ya kalau pH meter ini bisa mengeluarkan angka nilai keasamannya itu bisa sampai ke koma ya 0,0 sekian.
gitu ya. Nah, selain lakmus, pH universal, ada pH meter, di sini juga ada indikator. Ya, kalau indikator ini biasanya dipakai untuk dititrasi ya. Nah, pada titrasi itu kan kita bisa mengetahui larutan itu dia ya sebentar asam atau basa itu dengan menggunakan indikator. Duh, bentar ya, banyak banget gangguan. Maaf banget. Maaf ya, banyak banget gangguannya. Soalnya anak yang pertama lagi sekolah. Kalau ada paket, ya yang bisa nerima saya doang. Anak yang kecil belum pada ngerti. Ya, jadi kalau indikator biasanya dipakai untuk titrasi ya. Titrasi asam basa. Oke, di laboratorium pengukuran pH larutan diukur dengan pH universal atau pH meter. Meskipun kurang akurat, indikator asam basa dapat digunakan untuk mengukur pH. Indikator ini adalah suatu zat berwarna baik dalam bentuk asam maupun bentuk basanya. Kedua bentuk mempunyai warna yang berbeda, jadi warna dalam asam dan dalam basa berbeda. Ya, kalau ini maksudnya astagfirullah. Ya, jadi kalau dengan menggunakan indikator ini kan kita pakai di dalam proses titrasi asam basa. Ya, jadi penggunaan indikator ini ketika dia ketemu sama larutan yang ada di Erlenmeyer, ya, dia itu warnanya akan berbeda. Ya, sama warna yang akan dihasilkan setelah larutan yang ada di Erlenmeyer itu dititrasi dengan larutan yang ada di dalam buret. Ya, atau reaksi antara LBS dengan LDP. Ya, nanti akan terjadi perubahan warna. Misalnya awalnya dia warna kuning. Ya, kemudian setelah dititrasi dia akan berubah menjadi merah muda. Seperti itu ya, ampun kecoa. Maaf. Nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, maaf. Kemudian jika diketahui pada pH berapa indikator tersebut berubah warna, maka kita dapat menentukan apakah larutan yang diuji mempunyai pH yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tersebut. Ya, nah ini pengukurannya biasanya dengan kalau kita mau tahu pH-nya itu lebih tinggi atau lebih rendah, ya dengan pH meter ya pengukurannya. Jadi kelihatan angkanya, oh larutannya dari pH sekian itu berubah menjadi sekian angkanya, seperti itu. Nah, ini ada jenis indikator. Ada jenis indikator. Saya matiin dulu videonya ya. Jadi kalian ngelihat saya pindah-pindah kan nggak enak. Nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini jenis indikator asam basa dan daerah pH kerjanya. Kalau kita lihat di sini, yang atas ini adalah range pH ya dari 0 sampai dengan 14. Kemudian yang bagian sebelah kiri ini adalah macam-macam indikator. Ya, indikator-indikator ini yang biasa digunakan pada titrasi asam basa. Ya, ada metil violet,
kalau kita lihat metil violet ketika di pH 0 ya sampai dengan mendekati pH 2, nah ini beda nih warnanya. Ya kan? Kalau dia pH 0 itu warnanya kuning. Ya, semakin besar pH-nya, maka dia warnanya menjadi ungu. Gitu ya. Kemudian thymol blue. Thymol blue berarti di sini range pH-nya itu di bawah 2 sampai lebih dari 2. Ya, kalau di bawah 2 dia warnanya merah. Ya, kalau di atas 2 maka dia berwarna kuning. Kemudian thymol blue juga di sini kalau range pH-nya itu berkisar antara 8 sampai dengan kurang dari 10 ya. Untuk pH 8 maka dia warna di dalam larutannya kuning ya. Kemudian kalau di bawah 10 dia warnanya menjadi biru. Seperti itu. pH asam itu berapa sih? Suatu larutan mempunyai pH asam Di bawah 7, Bu, kurang dari. di bawah 7 ya. Kalau basa Di atas 7. di atas 7. Di atas 7 sampai berapa? 14. 14 ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada methyl red, bromthymol blue, phenoxyalen, alizarin yellow. Masih ingat nggak waktu kalian pernah praktek asam basa dulu titrasi? Pernah, Bu. Nah ya. Kalau indikator yang dipakai apa biasanya? Phenoxylen. Phenoxylen itu untuk apa tuh? Netralisasi. Iya, kan asam basa, titrasi netralisasi atau Titrasi. titrasi asam basa itu kan ada 2 ya. Ada asidimetri, ada alkalimetri. Nah, kalau phenoxylen itu dipakainya pada apa? Asidimetri ya, Bu, kalau nggak salah. Asidimetri kayaknya, Bu. Karena dia kan Asidimetri. harus netral. Yakin? Lupa. Kayaknya sih, Bu. Lupa. Kalau kita lihat di sini, ya, phenoxylen itu memberikan warna pink itu di pH 10. Artinya dia basa ya. Nah, berarti ini kalau kita titrasinya adalah alkalimetri. Alkalimetri itu kan berarti kita mau apa? Masih ingat nggak bedanya asidi alkali? Lupa, Bu. Lupa. Ya udah nanti dibaca lagi ya. Jadi si phenoxylen ini awal mulanya itu sebelum dia dititrasi dengan larutan yang ada di dalam buret ya, dia warnanya kuning muda gitu ya, atau pucat banget warnanya tuh. Ya, kemudian setelah dia dititrasi, dia berubah menjadi pink. Ya, dan ini biasanya phenoxylen digunakan pada titrasi alkalimetri. Kemudian kalau asidimetri biasanya pakai merah metil ya atau metil red. Nah, ini nih. Ya. Kemudian ada alizarin yellow. Ya, nanti ini kalian silakan dibaca lagi. Nah, ini ada contoh-contoh senyawa Arrhenius ya. Tadi kan senyawa Arrhenius tadi kalau menurut teori Arrhenius asam itu berarti yang menghasilkan ion H+. Kalau basa berarti yang menghasilkan ion OH-. Ya, makanya untuk contoh-contoh senyawanya pun pasti dia ada H+-nya. Ya, ini basa ya. Nah, kemudian teori Bronsted-Lowry, kalau teori Bronsted-Lowry kan berarti di sini dia berbicaranya tentang donor proton ya atau pemberi proton atau si ion H+. Ya, sedangkan kalau basa berarti dia sebagai aseptor ya atau yang menerima proton. Seperti itu. Nah, ini pada teori Bronsted-Lowry, nah ini kemarin saya belum menjelaskan nih ya. Jadi di teori Bronsted-Lowry itu ada yang disebut dengan asam konjugat dan basa konjugat. Ada yang tahu bedanya apa asam konjugat, basa konjugat?
Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ananda? Ya, Ibu. Pak Ananda, asam basa konjugat. Kenapa, Ibu? Asam Putus suara basa Ibu. konjugat. Atau ada yang tahu? Kalau asam konjugas itu dia itu yang melepaskan proton, Bu, atau mendonorkan proton. Gimana? Asam yang mendonorkan proton. Asam yang mendonorkan proton itu apa? Asam konjugas. Asam konjugat. Kalau basa konjugat? Basa yang menerima proton. Basa yang menerima proton. Ya, jadi karena di teori Bronsted-Lowry ini berbicaranya adalah tentang donor dan aseptor, ya berarti ada yang memberi dan menerima. Berarti di dalam reaksi pada teori Bronsted-Lowry pun, ya pasti dia berbicaranya ada yang melepaskan H+, kemudian ada juga yang menerima H+. Ya, sebagai contoh di sini, ya asam itu molekul-molekul netral, misalnya seperti HNO3, ya kalau pada kation misalnya di sini adalah NH4. Nah, kalau NH4 itu kan kalau kita tahu dia basa ya, tapi kalau menurut teori Bronsted-Lowry ternyata dia termasuk ke dalam asam. Kenapa? Karena si NH4 ini dia akan memberikan proton, gitu. Makanya dia masuk ke dalam asam. Nah, di sini contoh ada HNO3 ya, kemudian bereaksi dengan air, ini akan menghasilkan ya produk NO3- plus H3O+. Ya, nah kalau kita lihat untuk menentukan asam konjugat ataupun basa konjugat, berarti pada reaktannya kita juga harus menentukan dulu asamnya yang mana, basanya yang mana. Ya baru setelah itu kita bisa mengetahui asam konjugatnya yang mana, basa konjugatnya yang mana. Nah, kalau dari persamaan reaksi yang atas, yang pertama nih, ya, yang bertindak sebagai asam, ini udah ada nih keterangannya, ya. Kenapa sih HNO3 dia bertindak sebagai asam di sini? Kenapa HNO3 dia sebagai asam? Yang tadi Bu, karena dia mendonorkan proton. Nah, betul, atau H+. karena si HNO3 ini dia memberikan 1 mol H+-nya. Ya, 1 mol ion H+. Ya, ini lepas nih dia. Ya, yang tadinya HNO3, H-nya lepas, kemudian menjadi NO3. Nah, jadi si HNO3 ini dia termasuknya adalah asam, NO3 ini adalah basa. Ya, kemudian yang sebelah kiri si H2O ini asam atau basa? Tadi kan seperti yang sudah kalian ketahui, air itu atau H2O dia bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basa ya. Yang mana? Di meja. Apa? Kira-kira H2O ini asam atau basa? Basa bukan, Bu? Basa. Kenapa basa? Karena aseptor. Karena dia bereaksi dengan asam. Karena dia bereaksi dengan asam. Karena dia bereaksi dengan asam. Kalau bereaksi dengan asam itu apakah selalu basa? Sepertinya iya, Bu. Oh gitu. O-nya terima ion H+ dari NH4+, Bu.
Gimana? H2O-nya terima ion H+ dari NH4. Emang ada NH4 di sini? Yang ini ya Mbak kita. Oh, maaf Bu, saya Donor dari HNO bukan sih? Donor dari HNO. Donor dari HNO. Berarti si H2O-nya ini apa? Basa. Basa. Dia sebagai donor atau sebagai aseptor? Aseptor. Aseptor ya. Iya. Kenapa dia aseptor? Kita lihat aja nih di hasil produknya. Ya, tadinya kan dia H2O nih, ya. Kemudian di produknya itu dia H3O. Ya, berarti kan si H2O ini dia menerima ion H+. Dari siapa? Ya dari HNO3. Makanya H2O ini dia sebagai basa. Ini basanya. Nah, untuk menentukan asam basa konjugat, maka kita harus melihat dulu ya bagian kiri dan kanan itu yang mirip yang mana. Misalnya, ini HNO3. HNO3 bagian yang sebelah kanan itu lebih mirip ke NO3 atau H3O. H3O, Bu. H3O, yakin. HNO3 lebih mirip NO3 atau lebih mirip H3O? Oh, NO. Miripnya itu lebih mendekati mana? HNO3 lebih mirip NO3 atau H3O. Kemudian H2O lebih mirip NO3 atau H3O. Karena itu kalian untuk menentukan basa dan asam konjugatnya. Gimana? HNO3 lebih mirip sama NO3. Oke. H2O-nya mirip H3O. Nah, kenapa si HNO3 ini lebih mirip NO3? Karena kalau misalnya dia lebih mirip H3O, ini lebih apa ya namanya? N-nya itu yang dibuang gitu. Kalau ini kan si H-nya ya lebih mirip si NO3. Ya, tapi kalau misalnya si H2O ya sudah pasti dia lebih mirip yang H3O. Gitu. Nah, sekarang karena kalian sudah kalau sudah menentukan kanan dan kirinya miripnya ke siapa, baru di situ kita menentukan asam atau basa konjugatnya. Nah, di sini HNO3 dengan NO3 yang mempunyai H lebih banyak, maka dia adalah asamnya. Ya, kemudian yang kekurangan H, maka itu disebut dengan basa konjugat. Gitu. Kemudian yang ini untuk yang H2O juga sama. Ya, ini kan H2O, kemudian yang sebelah kanan H3O. Ya, yang lebih banyak H-nya, maka dia adalah asam. Ya, berarti untuk H3O ini dia adalah sebagai asam konjugatnya. Itu. Jadi kanan kiri itu pasti ada asam. Kalau yang sebelah kirinya asam, berarti produknya itu apa namanya? Hasil si konjugatnya itu asam atau basa konjugatnya. Nah, untuk menentukan asam basa konjugat kayak tadi, kalian tentukan dulu nih yang mirip kiri dengan kanan mana. Kemudian kalian lihat jumlah asam yang lebih banyak yang mana. Kalau jumlah H-nya itu lebih banyak di sebelah kiri, maka dia itu sebagai asam. Maka yang sebelah kanannya itu sebagai konjugatnya. Ya, kemudian kalau misalnya bagian sebelah kanan jumlah H-nya lebih banyak, ya, maka yang sebelah kanan itu ya sebagai konjugatnya. Ya, sebelah kiri dia sebagai asam atau basanya. Jadi yang sebelah kanan itu intinya di asam basa konjugat aja seperti itu. Nah, sekarang contoh satu lagi yang NH4.
NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O. Ya, kenapa NH4 dia sebagai asam di sini? Karena dia mendonorkan proton ya. Oke, mendonorkan proton ya, atau mendonorkan satu H+-nya ya. H+-nya berarti kan didonorkan atau diberikan. Ya, dari NH+ ini menjadi NH3 ya, berkurang satu H-nya. Kemudian si H2O ini dia asam atau basa nih? Basa. Basa ya, karena dia menerima ion H+. Dilihatnya dari mana? Dari H2O, di sini dia menjadi H3O. Ya. Nah, setelah itu baru kalian lihat kanan dan kiri lebih mirip yang mana? NH4 ini kita tulis dulu basa ya. Asam atau si NH4 di sini lebih mirip NH3 atau H3O. Sudah pasti dia lebih mirip NH3. Ya, baru setelah itu kita lihat jumlah ion H-nya. Ya. Ion H-nya berarti kan lebih banyak yang sebelah kiri ya, maka ini yang sebagai asam. Yang jumlah H-nya lebih sedikit, maka itu adalah basa. Karena dia adanya di sebelah kanan, maka ini adalah basa konjugat. Gitu ya. Nah, kalau yang H2O ini lebih mirip H3O. Sekarang kita lihat H3O dengan H2O dengan H3O itu lebih banyak ion H+-nya itu yang H3O. Ya, makanya si H3O ini dia sebagai asam. Karena dia adanya di sebelah kanan, maka disebutnya dengan asam konjugat. Seperti itu. Atau ada juga yang menyebutkan di sini asam 1 ya, ini basa 1. Nah, bagian yang sebelah kanannya si basa konjugat itu ada juga yang menyebutkan dia basa 2. Asam konjugat itu disebut dengan asam 2. Ya, ada yang literatur menyebutkan seperti itu. Nah, maksud dari basa 2 atau asam 2 itu adalah keterangan dari asam konjugat dan basa konjugat. Ya, seperti itu. Itu pada teori Bronsted-Lowry. Ya, kenapa dia ada basa dan asam konjugat? Karena teori menurut Bronsted-Lowry ini dia berbicaranya adalah tentang donor proton. Yang pemberi atau penerima ion H+. Kemudian, nah kalau basa ya ini sebenarnya sama aja sih, zat yang berperan sebagai aseptor proton atau penerima proton ya, molekul-molekul netral seperti NH3 untuk kationnya adalah CO3-2- dan anion. Nah, ini contoh pada basa ya pada teori Bronsted-Lowry. Ya, jadi ada NH3 bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan amonia ya atau si NH4+ ditambah dengan OH-. Kemudian CO3-2- ditambah H2O menjadi HCO3- plus OH-. Prinsipnya sama dengan asam yang tadi. Ya. Nanti kamu tentukan dulu bagian sebelah kiri mana yang asam, mana yang basa. Baru setelah itu bagian yang sebelah kanannya kalian tentukan mana yang asam konjugat, mana yang basa konjugat. Ya, kalau sebelah sebelah kirinya dia asam, ya maka sebelah kanannya dia pasti basa konjugat. Kalau yang sebelah kirinya asam, tadi saya asam atau basa ya? Lupakan tuh. Jadi kalau misalnya sebelah kirinya basa, sebelah kanannya asam konjugat. Kalau yang sebelah kirinya asam, maka sebelah kanannya jadi basa konjugat, gitu ya. Nah, ini NH3. NH3 kenapa dia basa? Ya karena dari hasil produknya dari NH3 dia menjadi NH4. Ya artinya si NH3 ini dia yang menerima ion H+ ya atau menerima proton. Ya makanya dia basa nih NH3-nya. Terus H2O di sini dia sifatnya apa? Kita lihat di sini ya, dia menjadi OH-.
Ya, artinya kan dia melepaskan atau memberikan ion H+-nya atau memberikan protonnya. Ya, makanya dari H2O dia berkurang nih ion H-nya menjadi OH-. Ya, makanya di sini dia asam. Nah, untuk menentukan asam basa konjugatnya, kanan dan kirinya kita lihat, kita bandingkan. NH3 itu lebih mirip dengan NH4. Kemudian antara NH3 dengan NH4 itu kita lihat jumlah H-nya lebih banyak yang mana. Ya, kalau lebih banyak itu maka dia sifatnya adalah asam. Ya, karena dia adanya di sebelah kanan, maka dia menjadi asam konjugat. Ya, kemudian si H2O di sini kan dia sifatnya asam. Ya, kemudian kita lihat nih H2O sama OH, bagian yang H-nya lebih banyak maka dia sifatnya asam. Berarti benar nih asam. Berarti yang jumlah H-nya sedikit itu adalah basa. Nah, karena dia adanya di sebelah kanan, maka ini adalah basa konjugat. Seperti itu. Ya, biar kalian mudah. Bisa juga sih berdasarkan yang tadi Mbak Seli, ya, tapi takutnya agak susah memahaminya, gitu ya. Tapi terserah kalian mau memahaminya seperti yang tadi saya jelaskan atau berdasarkan definisinya boleh, silakan aja ya. Kalau ini tergantung kalian belajarnya mau pakai cara yang mana gitu. Terus, nah reaksi asam basa bronze klorit berlangsung melalui pembentukan asam dan basa konjugasi. Nah ini seperti yang tadi saya katakan ya, ada juga literatur yang menjelaskan reaksi asam basa bronze klorit itu tidak dituliskan asam basa konjugatnya, tapi menuliskan asam 1 atau basa 1 gitu ya, atau asam 1, asam 2, basa 1, basa 2 seperti itu ya. Dompet Bowo mana? Nggak tahu tadi di mana. Oke, kemudian ternyata asam basa itu ada juga yang disebut dengan asam poliprotik. Ya, poliprotik artinya dia bertindak sebagai donor. Nah, donornya ini berarti dia memberikan ion H+-nya itu lebih dari 1. Ya, itu disebut dengan poliprotik. Ya, misalnya terjadi pada H2O. Nah, kalau kalian lihat di sini H2O dia melepaskan 2 proton atau 2 ion H+-nya. Ya, yang pertama dia menjadi HSO4-. Ya, kemudian si HSO4- ini dia akan memberikan lagi 1 ion H+-nya sehingga menjadi SO4-2-. Nah, ini contohnya adalah asam poliprotik. Ya, jadi dia memberikan protonnya itu lebih dari 1. Kalau yang monoprotik ya, berarti dia memberikan protonnya itu hanya 1. Ya, contohnya kayak HF tadi. Nah, itu adalah monoprotik ya. Kemudian kalau basa poliprotik ya, dia bertindak sebagai akseptor. Ini juga sama. Ya, kalau si asam berarti kan dia memberikan protonnya itu lebih dari 1 ya. Kalau basa poliprotik berarti dia menerima protonnya itu juga lebih dari 1. Ya, misalnya di sini contohnya adalah karbonat. Ya, karbonat ketika dia menerima 1 proton, ya ini akan menjadi HCO3-. Kemudian HCO3- ini dia menerima 1 proton lagi ya, menjadi H2CO3. Nah, ini adalah contoh dari asam poliprotik dan basa poliprotik. Kemudian ada amfiprotik. Nah, amfiprotik berarti molekul yang bertindak sebagai asam atau basa ya. Ini kayaknya sudah minggu lalu ya untuk yang amfiprotik. Ya, jadi contohnya di sini ion bikarbonat di dalam air. Ya, CO3 ditambah dengan H2O atau bereaksi dengan H2O, dia menjadi H3O plus CO3 2-. Nah, ini dia berarti bertindak sebagai asam ya, menghasilkan asam karena di sini ada H3O-nya. Makanya di sini konstanta asam yang didapatkan.
Terus untuk bikarbonat yang kedua, dia bereaksi dengan air itu menghasilkan ion OH-. Nah, OH- ini seperti yang kita ketahui, dia sifatnya adalah basa. Ya, karena dia basa, maka konstantanya pun menjadi konstanta basa. Ya, jika jadi bikarbonat adalah basa lebih kuat dibandingkan sebagai asam. Ini dilihat dari mana? Dari nilai konstantanya. Ya, kalau dia sifatnya asam, konstantanya itu 4,69 dikali 10⁻11. Ya, sedangkan kalau dia sifatnya basa, konstanta basanya itu 2,25 kali 10⁻8. Ya, berarti kan lebih besar yang konstanta basanya. Makanya bikarbonat ini dia sifatnya lebih basa dibandingkan sifat asamnya. Nah, ini ada contoh dari asam basa bronzofluorid. Ya, ada HClO4 sampai dengan ke NH3. Ya, semakin ke atas maka dia semakin kuat. Ya, kemudian ini ada basa. Ya, basanya basa konjugasi. Ya, semakin ke bawah berarti dia semakin kuat. Gitu ya, karena asam basa bronzofluorid itu dia berbicaranya adalah asam basa, kemudian ada juga asam dan basa konjugasi, ya. Nah, untuk teori Lewis berarti dengan pemakaian elektron bersama, ya. Nah, ini sudahlah minggu lalu, ya. Nah, kemudian habis ini kalian ada materi lagi nggak? Mata kuliah lain, Bu, maksudnya? Nggak ada, Ibu terakhir. Oh, saya terakhir. Sebentar ya. Kita lanjutin dikit lagi ya. Dikit lagi sampai 20 slide. Atau kita mau cepat-cepat aja dibacain doang. Aduh. Kemudian kekuatan relatif asam dan basa. Ya, kekuatan asam ditentukan oleh sejauh mana molekul-molekulnya mengalami ionisasi. Ionisasi ini berarti penguraian, ya, atau mirip juga dengan disosiasi. Ya. Ionisasi itu berarti penguraian menjadi ion-ionnya. Misalnya kita mempunyai dua larutan air yang mengandung asam bronzofluorid, yaitu Ha dan He, dengan konsentrasi dan temperatur yang sama. Ya, di sini ada suatu persamaan reaksi, ya, ada A ditambah dengan H2O, ini akan menjadi H3O plus A-. Kemudian Hb ditambah H2O, ini akan menjadi H3O plus B-. Ya, beberapa asam merupakan donor proton yang lebih baik daripada yang lainnya. Dan beberapa basa merupakan aseptor proton yang lebih baik dari yang lainnya. Contohnya, larutan HCl encer hampir 100% mengion. Artinya, untuk HCl ini dia 100% akan terurai menjadi suatu produk, ya, menjadi ion-ionnya. Kayak HCl itu kan, HCl akan terurai atau akan terionisasi menjadi H+ plus Cl-. Nah, itu kan berarti dia habis semua tuh. Ya, habis bereaksi semua. Makanya dikatakan di sini si HCl encer itu hampir 100% dia mengion. Ya, asam bronzat kuat, ya, seperti pada konsentrasi 0,1 m HCl terdiri dari 0,1 m H3O+ dan 0,1 Cl-. Nah, ini. Ya, jadi kalau yang terdisosiasi sempurna, ya, atau dia terdisosiasi mencapai 100%, maka dia sifatnya adalah asam kuat. Ya, kalau dia asam kuat, maka diberi tanda dengan tanda panahnya itu hanya satu saja. Ya, tidak tanda panah bulak-balik. Artinya pada reaksi tersebut ini reaksinya sempurna atau terdisosiasi sempurna. Gitu ya, mencapai 100%. Bahwa si HCl ini akan terurai menjadi ion-ionnya. Gitu ya, berarti nanti si ion-ion yang sudah terbentuk di sini dia tidak akan membentuk kembali si HCl,
gitu ya. Makanya dia panahnya hanya 1. Masih ingat bedanya panah 1 dengan panah bolak-balik? Kalau yang panah 1 berarti apa? Reversible atau irreversible? Aku jawab. Kalau yang bolak-balik reversible. Kalau yang Kalau yang 1 panahnya Irreversible. iya, ya jadi kalau dia asam kuat gitu ya, berarti dia reaksinya itu reaksi irreversible. Dia tidak bolak-balik karena zatnya itu sudah terurai semuanya gitu ya menjadi bentuk ion-ionnya. Nah, kalau dia terurai semua, berarti artinya kalau si HCl-nya itu konsentrasinya 0,1 m, ya maka produknya pun akan mempunyai konsentrasi yang sama, yaitu sebesar 0,1 m juga, gitu ya. Karena ya kembali lagi tadi ya, si HCl ini terionisasi secara sempurna, artinya produk dan reaktan dia sama, gitu ya. Nah, sebaliknya hanya sejumlah kecil asam asetat mengion. Karena itu dikelompokkan sebagai asam bromsat fluori lemah. Nah, larutan 0,1 m asam asetat dalam air hanya menghasilkan 0,001 m H3O+ dan 0,001 m CH3COOH. Jadi sekitar 99% asam asetat dia tidak mengion. Nah, ini bisa kalian bedakan dengan yang tadi HCl. Ya kalau HCl dia termasuk ke dalam asam bromsat fluori kuat ya karena si HCl ini dia terionisasi secara sempurna gitu ya. Jadi sekitar 100% si HCl ini terionisasi menjadi ion-ionnya, menjadi H+ dan Cl-. Gitu ya. Tapi kalau asam lemah ya contohnya terjadi pada si asam asetat. Nah, asam asetat dia ternyata di sini hanya sejumlah kecil, ya dia terurai menjadi ion-ionnya. Nah, CH3COOH ya dia akan terurai menjadi H3O+ ditambah dengan CH3COO-. Ya artinya kan yang terurai itu hanya sedikit, ya berarti lebih besar yang tidak mengionnya. Makanya di sini dikatakan sekitar 99% asam asetat itu tidak mengion karena posisinya di sini tetap nih CH3COO-, hanya ada satu H-nya aja yang lepas sendiri. Ya, makanya si asam asetat ini dia dikatakan sebagai asam lemah. Karena dia asam lemah, proses pengionisasinya yang terbentuk itu sedikit gitu ya, maka untuk konsentrasinya pun dia pasti lebih kecil untuk di bagian produknya. Ya, kalau di bagian reaktan atau zat awalnya itu asam asetat itu konsentrasinya 0,1 m, maka ketika dia sudah menjadi produk, ya bagian yang sebelah kanan, ini dia menjadi lebih kecil karena yang terionisasi pun dia kan sedikit, gitu ya. Makanya di sini konsentrasinya itu hanya 0,001. Baik yang terjadi pada H3O ataupun pada CH3COO-nya. Ya, jadi itu perbedaan antara asam kuat dengan asam lemah pada teori bromsat fluori. Dan yang bisa kalian lihat lagi adalah di persamaan reaksinya, tanda panahnya ini dia reversible, yang mengartikan bahwa ketika dia menjadi produk, dia bisa terurai kembali atau membentuk kembali zat yang awal seperti itu. Ya, jadi dia bisa terbentuk kembali nih CH3 menjadi CH3COOH gitu. Kemudian dari CH3COOH bisa terurai lagi menjadi CH3COO- sampai dia habis bereaksi. Ya, seperti itu. Kemudian asam HCl misalnya suatu asam kuat karena mempunyai kecenderungan kuat untuk mendonasikan satu proton ke air menghasilkan basa konjugasi. Ya, jadi ketika asam ini melepaskan protonnya, maka yang menerima proton tadi itu sebagai basa konjugasi. Gitu ya. Kemudian dalam reaksi ini air berperan sebagai basa
dan menerima proton dari HCl untuk menghasilkan H3O+, asam konjugasi dari air. Reaksi hampir seluruhnya berlangsung ke kanan dan dalam larutan pada kesetimbangan tidak terdapat molekul-molekul HCl. Nah, ini seperti yang tadi ya di asam kuat ya, bahwa si HCl ini dia memang terionisasi sempurna ya, mendekati 99% gitu ya. Kalau kita lihat di bagian sebelah kanannya, kita tidak akan melihat ada molekul HCl lagi gitu ya, karena dia sudah terionisasi secara sempurna. Maaf ya. Ini seperti yang tadi sih untuk penjelasan asam basa konjugasi ya. Nah, ini ada HCl bereaksi dengan air menjadi H3O plus Cl- gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat si HCl ini asam yang lebih kuat dari H3O. Ya, kemudian kalau H2O-nya dia basa yang lebih kuat dari si Cl. Ya, kemudian di sini H3O dia asam yang lebih lemah daripada HCl. Kemudian kalau si Cl ini dia basa yang lebih lemah dari H2O. Nah, di sini H2O dan H3O ini merupakan pasangan konjugasi. Ya, sedangkan si HCl dengan Cl ini juga merupakan pasangan konjugasi. Ya, artinya apa? Sama seperti yang tadi ya, ketika dia sudah bereaksi gitu kan menghasilkan suatu produk, berarti nanti kanan dan kirinya kita lihat kan HCl berarti dia lebih miripnya kemana? Ke H3O atau ke Cl? Berarti kan ke Cl ya. Nah, kemudian HCl berarti dengan si Cl. Makanya di sini dia termasuk ke dalam pasangan konjugasi. Terus H2O lebih mirip mana? H3O atau Cl? Berarti kan lebih mirip 3O. Makanya di sini antara H2O dan H3O dia merupakan pasangan konjugasi. Ya. Nah, dari kedua asam HCl dan H3O+, HCl mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mendonasikan protonnya dari kedua basa H2O dan Cl-. Air merupakan basa yang lebih kuat untuk menerima proton dan karena itu kesetimbangan berada jauh ke kanan. Ya, kenapa dia berada jauh ke kanan? Karena kalau kita lihat si HCl ini dia lebih kuat. Ya, HCl lebih kuat. Kemudian dibandingkan dengan H2O dan bagian yang sebelah kanannya, H2O ini juga lebih kuat. Ya, karena dua-duanya dia lebih kuat di bagian sebelah kiri, maka kesetimbangannya itu dia berada jauh ke kanan. Seperti itu. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang asam asetat kan tadi dia termasuk ke dalam asam lemah ya. Asam lemah yang terionisasi sangat sedikit di dalam air. Jadi larutan asam asetat dalam air mempunyai dua asam, yaitu CH3COOH dan H3O. Dan ion hidronium merupakan asam yang lebih kuat dari kedua basa H2O dan ion asetat yang lebih kuat. Dalam kesetimbangan larutan mengandung sebagian besar asam asetat dengan hanya sedikit konsentrasi ion asetat dan ion hidronium.
Hal ini menggambarkan bahwa kesetimbangan lebih mengarah kepada pembentukan asam dan basa lemah. Nah, kalau untuk kesetimbangan antara asam kuat dengan asam lemah, ini agak berbeda. Ya, kalau asam kuat, ya tadi ya kita lihat aja bagian yang kuatnya itu dia di sebelah mana. Kalau dia bagiannya di sebelah kiri, maka kesetimbangannya itu akan jauh dari arah kanan. Tapi kalau misalnya pada asam lemah, ya berarti untuk kesetimbangannya itu dia lebih mengarah kepada pembentukan asam dan basanya tersebut. Ya, sekarang kita lihat di sini ada CH3 asam asetat. Ya, asam asetat bereaksi dengan air akan terurai menjadi H3O dan CH3COO-. Ya, kalau kita lihat di sini CH3COOH itu lebih mirip CH3COO-. Ya, kemudian kita tentukan mana yang lebih asam, mana yang asam. Ya, si CH3COH ini dia sifatnya asam karena dia lebih banyak ada H-nya. Ya. Kemudian karena si CH3COH asam, berarti bagian yang sebelah kanannya si CH3COO- itu dia basa, gitu ya. Kemudian si air, sebentar. Oke, maaf ya. Terus kedua contoh tersebut menggambarkan tingkatan relatif dari asam basa, suatu prinsip yang penting dalam teori asam basa. Semua reaksi transfer proton berlangsung dari pasangan asam basa yang lebih kuat ke pasangan asam basa yang lebih lemah, gitu ya. Jadi kalau pada asam lemah, ya maka konstanta kesetimbangannya itu dia lebih terfokuskan kepada ya tadi ya pembentukan si asam basanya ya atau ke pasangan asam basa tersebut. Oke, udah 11.41 nih. Nih kita lanjutkan lagi. Nanti ya. Ini asam basa lumayan sih nih. Atau mau bacain aja. Yang nggak hadir siapa nih? Halo? Kayaknya udah pada menghilang nih kalian. Kak Puji, Bu, yang udah keluar. Siapa lagi ya? Sama Kak Dia. Kak Dia sama Kak Dia, Puji Kak Dia. Ella, Bu, udah keluar. Harus digigit dulu ininya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan. Nanti ini materinya saya kirim, jadi kalian bisa baca-baca dulu ya, biar lebih ini. Sebentar kok saya malah buka ini lagi sih. Ibu, email Ibu. Apa Mbak? Berapa ya, Bu? Di materinya. Email, Bu, email. Email, kenapa? Kan buat ngirim itunya, Bu, tugas kami, Bu, PPT-PPT-nya. Oh, berarti kelas ini belum Cuman. pernah ada yang kirim itu tugas. Bukannya UTS udah ya? Waktu UTS kan kalian udah pernah ngirim PPT kan? Belum juga? Belum kayaknya, Bu. Belum kayaknya, Bu. Jadi kalian belum ngirim tugas yang materi UTS. Luar biasa. Untung belum saya itu kan. Emailnya itu Akil Putranida. Ntar saya chat di itu ya. Yang nggak hadir siapa Mbak? Puji Ella, Bu. Puji Ella.
Ella nggak ada. Sama siapa? Padia, Bu. Padia. Padia. Ini kalian Itu totalnya udah ada? nggak ada, Bu. Udah nggak ada juga kok. 20 kok ini udah. Pas nggak jumlahnya? Pas Bu, udah pas berarti. Ya. Masuk semua. Kita ini bentar. Kita masih ada berapa pertemuan lagi sih? Kita masih ada 3 pertemuan lagi. 3 pertemuan berarti kan yang belum itu redox, terus larutan sama hasil kali kelarutan ya. Ya, berarti 3 ya. Oke, untuk redox ini kan materinya nggak terlalu banyak ya. Jadi mudah-mudahan minggu besok kita untuk asam basanya selesai sekalian sama yang redoxnya. Gitu ya. Oke, cukup atau ada yang mau ditanyain? Oh iya, ininya lupa, email. Udah ya? akiaputranida@gmail.com. Udah masuk di chatnya ya? Bu, sudah. Oke, ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, cukup. Kalau gitu, terima kasih banyak ya untuk perhatiannya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.